Putri Ayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, kan kemarin Ana pernah dengar ceramah Ustaz. Kalau nama Sri itu kan gak bagus Ustaz, apa sih maknanya? Maksudnya kayak nama-nama dewa. Jadi apakah saya ini berhak mengganti nama saya Ustadz? Ini kan pemberian orang tua, apakah Ana berhak menggantinya Ustadz? Pertanyaan kedua, Ana kan ada yang lamar laki-laki nih Ustadz. Nah. Nah, sedangkan Ana nih masih belajar Ustadz. Tapi tapi kan Ana bilang ke laki-laki itu, kalau kamunya benar-benar suka sama saya, kamu harus datang ke orang tua. Dia juga jujur Ustadz, maksudnya dia berani, akhirnya dia datang ke orang tua Ana. Dia seolah-olah mengikat, tapi Ananya bilang, maaf, apa sih, Ana masih kuliah, kalau mau nunggu 1 tahun depan, boleh. Terus tuh pas Ananya ke Bekasi, kan Ananya orang Sulawesi Ustadz, pas Ananya ke Bekasi, Ana berubah pikiran lagi Ustadz. Tapi alhamdulillah Ana sama laki-laki itu sepakat tidak chattingan Ustadz. Ana bilang, kalau Ana bilang kayak gini, kalau anta memang percaya bahwa takdir itu memang ada, bahwa kalau jodoh itu memang ditakdirkan oleh Allah, kamu harus yakin kita akan dijodohkan kalau kamu benar-benar bersabar menunggu saya. Kalau itu yang penting, kita itu tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama kita. Jadi alhamdulillah dianya sabar Ustadz, dianya mau juga. Tapi dianya nggak paham agama Ustadz, maksudnya dia nggak belajar agama. Tapi setiap saya nasihatin, sebelum Ana berangkat ke sini, Ana nasihatin kayak gitu, kita sepakat bahwa kita itu tidak chattingan. Jadi dia harusnya menunggu. Pas Ana di sini, Ana melanggar. Ana harus chat laki-laki itu Ustadz, karena Ana takut dia laki-laki itu mau lamar Ana, sedangkan Ananya belum siap. Jadi Ana chat dia, tapi alhamdulillah Ana udah ganti Ustadz karena Ana melanggar janji. Ana bilang, maaf, saya nggak siap tahun depan. Kalau mau nunggu anak 4 tahun kemudian, tafadol. Kalau nggak mau ya silakan duluan. Katanya mau menunggu Ustadz. Nah, sedangkan anak ini dia kan baru belajar agama Ustadz. Anaknya ini yang ditanyakan sekarang. Belajar, jadi bagaimana Ustadz, sebagai anak ini Ustadz, bagaimana tanggapan Ana Ustadz? Anti mau nggak sama dia? Ya mau Ustadz, maksudnya tapi dianya ilmu agamanya kurang Ustadz. Nah, berarti anti nggak mau? Iya Ustadz, tapi Ana dapat informasi ke teman-temannya Ustadz, dia itu baik. Siap, nah, siap kalau gitu. Dia itu kan Ustadz pernah memberikan nasihat-nasihat, jangan menolak laki-laki yang baik. Siap. Yang menyayangi orang tuanya, terus keluarganya terpandang, maksudnya dia terpandang baik. Dia itu intinya dia di antara keluarganya juga Ustadz, dia itu sangat menyayangi orang tuanya Ustadz, maksudnya dia beda dari keluarganya yang laki-laki, saudara laki-lakinya Ustadz. Barakallahu fiik. Dia agama Ustadz. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, ini buat Mbak Sri ya, Sri. Jadi memang kalau bicara nama Sri ini, dalam bahasa Jawa itu bisa berarti Dewi Padi. Dan itu mungkin yang populer. Namun ternyata makna Sri ini juga katanya artinya cantik, Putri Ayu ya. Jadi apabila kita memaksudkan artinya bukan Dewi Padi itu semoga nggak masalah. Walaupun sebaiknya seorang muslim menghindari nama-nama yang memiliki multi tafsir. Sehingga dia cari nama yang selamat dari penafsiran yang tidak tepat dalam agama. Karena memang Sri disebutkan adalah Dewi Padi, walaupun punya arti kata lainnya. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah anti mau menerima dia?
Kalau bicara Rasul SAW memberikan arahan. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Ada dua jadi. Ada agama, ada akhlak. Bicara agama, batas minimal agama pasangan hidup kita itu paling tidak dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini dalam kategori ya orang baik agamanya. Dia meninggalkan yang dilarang, melaksanakan kewajiban. Lebih baik lagi kalau dia mengamalkan yang sunnah-sunnah. Kalau bicara dia berbakti, ini bicara akhlak. Alhamdulillah akhlaknya anak muda tadi baik. Dia berbakti sama orang tuanya. Dia baik sama keluarganya. Ana rasa dapat menjadi pilihan buat anti. Kalau bicara belajar, dia belum belajar agama. Bagaimana sekarang dia belajar agama? Kalau anti tadi mengatakan nunggu setahun ya. Jadi kalau bisa jangan nunda-nunda pernikahan. Ketika datang orang baik, kenapa anti harus nunggu 4 tahun lagi? Ya bismillah. Kalau memang anti ridhoin agama dia dan akhlak dia. Tinggal sekarang kalau hatinya belum pas. Disitulah kita istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang anti nggak mau. Anti ngatakan 4 tahun lagi. Padahal sebenarnya anti berat mau nerima dia. Katakan enggak gitu. Tapi kalau anti ngasih harapan, dia bersabar menunggu. Tapi ternyata nanti anti nggak jadi lagi. Maka ini termasuk mendolimin orang tersebut yang sudah menunggu anti. Maka lebih baik anti putuskan. Anti putuskan mau. Kalau enggak ya sudah. Katakan anak kayaknya belum siap untuk menikah. Kapan? Wallahu alam anak kapan mau menikah. Selesai sudah. Tapi kalau anti kasih harapan tahun depan diganti lagi 4 tahun lagi, rasa ini bukan keputusan yang bijak dalam hal ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.